Tuhan. Shalom dimanapun jemaat Tuhan berada. Mari kita pada hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik dimanapun kita berada. Jangan membatasi kita untuk dapat menyembah dan muliakan nama Tuhan. Mari kita dudukkan kepala dan sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Kristus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami masih boleh diberikan kekuatan dan kesehatan. Oleh sebab itu kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan menolong setiap kami, biarlah setiap pujian kami berikan kami kekuatan baru, memberikan pengharapan kami, berikan ikatan yang lebih erat lagi untuk kami dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini, sore hari ini atau apapun yang di waktu kami beribadah, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berencana dan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Ini doa dan harapan kami, Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan, kita rasakan kuasa Tuhan hadir tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Percayalah di saat kita menyembah Tuhan, di saat kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan, Tuhan bekerja dan Tuhan melawat setiap hidup kita. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari kita sembah Dia. Amin Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, ada Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja. Pandang. kekudusan-Mu.
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan yang kita hebat. Saat kita menyembah Dia, saat kita bersorak-sorak bagi Dia, ada hadirat Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau naikkan setiap ucapan syukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Sama-sama menari buat Tuhan kita sebab Dia baik. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, besar Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, ku tak akan berhenti memuji,
Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, ya bersyukurlah kepadamu Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita dengarkan firman Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, percayalah ketika kita bersyukur, ada kemenangan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita ucapkan setiap ucapan syukur kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa.
apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah hadir lewat setiap pujian kami pada hari ini Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada. Yang percaya Tuhan mengingatkan kami untuk kami terus bersyukur. Ya, biarlah firman Tuhan yang hadir pada hari ini menguatkan kami dan terus mengiringi langkah hidup kami untuk kami senantiasa berjalan dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami alaskan doa ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Walaupun di luar dingin, di dalam terasa panas. Amin. Panas emangnya kompor enggak ya? Maksudnya di dalam diri kita terasa menggebu-gebu untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan lewat Ibu Gembala, walaupun beliau tidak ada yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu bertanya-tanya, kemana Ibu Gembala kita? Sebenarnya Ibu Gembala itu harusnya ada ya sore hari ini, tetapi karena kemarin beliau berobat ke Surabaya, terus mobil yang ditumpangi itu rusak, jadi nggak bisa pulang. Ya, mungkin nanti malam baru sampai. Karena itu mungkin juga Bapak Ibu bertanya-tanya lagi, Om Salmon kok nggak ada lagi pelayanan di Sluke ya. Jadi ya nggak ada orang, tetapi saya juga orang. Amin. Tetap dengerin firman Tuhan ya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyampaikan pengumuman yang tadi udah disampaikan Om Salmon. Saya sampaikan lagi tentang Radio Suara Mahanaim. Jadi kami dari radio akan menawarkan Bapak Ibu yang mau beriklan. Misalnya Bapak Ibu punya usaha toko, terus dagangan, catering, jasa misalnya ya, apalah ya, boleh beriklan di Radio Suara Mahanaim dan tentunya bayar tetapi bisa dengan harga nego Bapak Ibu ya. Nego itu saya nggak usah jelasin tapi Bapak Ibu pasti udah jago ya nego ya, bisa nawar ya, itu udah ahlinya. Jadi kalau Bapak Ibu mau beriklan sama aja sama dengan membantu, bisa berhubungan dengan Bapak Abed atau Saudari Febe. Nanti iklannya itu terserah Bapak Ibu yang mau beriklan. Misalnya, wah saya mau setiap jam sekali, ya nggak apa-apa, lebih bagus. Tetapi setiap diputarkan itu cuan, itu duit ya. Jadi terserah Bapak Ibu, atau sehari sekali, atau setiap program yang ada dari gereja yang nggak apa-apa. Nanti itu katanya sih bisa nego, jadi tolong beriklanlah ya kepada kami, Radio Suara Mahanaim, sebab nanti produk misalnya Bapak Ibu jual apa? Jual gorengan misalnya, itu bisa sampai ke luar negeri ya. Orang mengenal, walaupun nggak beli kan dikenal, itu nggak apa-apa Bapak Ibu ya, sama aja terkenal nanti. Ya begitulah, nanti mungkin dari pihak radio akan membuat iklan, jingle atau ada apa? Ya baguslah iklannya pokoknya ya, karena kita banyak artisnya di situ ya. Di radio itu banyak artisnya, akan memerankan iklan tersebut. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu untuk beriklan di Radio Suara Mahanaim. Oke, pada hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, judulnya Para Penikmat Tuhan. Para penikmat Tuhan. Saya mau sampaikan, saya rindu menyampaikan ini kepada jemaat Tuhan. Kita itu punya Tuhan, sebab Tuhan kita itu sumber damai sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu sumber damai sejahtera. Jadi kalau kita bisa menikmati Tuhan, otomatis hidup kita bisa menikmati damai sejahtera. Ya. Terus Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Kalau Bapak Ibu bisa menikmati Tuhan, kita juga akan menikmati kekuatan. Apalagi Tuhan itu adalah sumber ketenangan. Kalau kita bisa menikmati Tuhan, kita juga akan menikmati ketenangan dalam hidup kita. Tuhan itu sumber mujizat. Kalau kita bisa menikmati Tuhan, itu artinya kita juga bisa menikmati mujizat. Nah, tetapi sangat disayangkan kalau masih banyak jemaat Tuhan yang hidupnya belum bisa menikmati Tuhan. Karena itu saya rindu menyampaikan ini. Saya bagi dalam dua hal. Yang pertama adalah contoh orang yang bisa menikmati Tuhan dalam hidupnya. Tokoh Alkitab ini adalah seorang penikmat Tuhan yang sejati. Kita akan menemukan di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 12 sampai 16. 2 Samuel 6 ayat 12 sampai 16, lalu lompat ayat 20. Kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini ya, bergantian ya. Saya ayat 12, Bapak Ibu sekalian 13 sampai ayat 16. 2 Samuel 6 ayat 12, demikian firman Tuhan. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian,
Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan, sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ayat 20 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita melihat ada contoh orang di dalam Alkitab sebagai penikmat Tuhan yang sejati, yaitu Raja Daud. Ya, Raja Daud ini kita akan melihat sekilas peristiwanya. Dia sedang, ini turun sendiri ya mic-nya? Enggak ya? Kok tadi kesini ke bawah ya? Makasih ya. Nah, Daud ini kisahnya adalah dia menyambut tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian, kemudian di sini diceritakan betapa hebohnya cara Raja Daud menyambut tabut perjanjian. Dia begitu gembira, firman Tuhan berkata, Daud itu menari, melompat, dia bersorak-sorai, sorak-sorai kemenangan, menyambut tabut perjanjian. Ya, ketika Daud menyambut tabut perjanjian, Daud ini sebenarnya orang yang dekat sama Tuhan ya, bukan orang yang jauh, orang yang dekat. Jadi dia itu begitu peka dengan Tuhan. Ketika ada tabut perjanjian, di dalam hatinya Raja Daud yakin bahwa dia tidak sedang menyambut hanya tabut biasa, tetapi dia percaya yang dia sambut saat itu adalah Tuhan sendiri. Jadi Daud percaya ketika dia bersorak menari, ya, dia bergirang, dia melompat-lompat, dia lakukan itu karena dia menyambut Tuhan. Dia sangat suka ya, saya mau jelasinnya, Daud ini sangat suka sama Tuhan. Dia sangat kagum ya sama Tuhan. Dia begitu ngefans sama Tuhan sampai harus lompat-lompat loh. Ya Bapak Ibu anak-anak muda yang ngefans ya sama artis, siapa sih? Biasanya ngefans sama artis India ya. Enggak, Korea ya. Biasanya tuh kalian akan seneng gitu ya, ada artis datang, lompat-lompat bersorak kegirangan. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika Daud mengagumi Tuhan dan Tuhan itu datang, Daud begitu gembira, begitu heboh, dia menyanyi, menari, melompat. Karena apa? Rasa kagum yang dia curahkan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Daud menyambut Tuhan datang lewat tabut ya, Daud ini tidak hanya dengan menari-nari, melompat-lompat, bersorak-sorai, tetapi firman Tuhan menjelaskan begitu rendah hati cara dia menyambutnya. Firman Tuhan bilang, dia itu sampai mengambil posisi para budak atau hamba saat itu, ya, posisinya tuh ya nari-nari itu biasanya hanya pantasnya dilakukan oleh para hamba, ya, saat itu. Sebenarnya Raja Daud ini gak usahlah sampai lompat-lompat, gak usah sampai nari-nari bersorak-sorai. Karena apa? Karena dia adalah raja. Saat itu dia adalah raja, dan prosesi lompat-lompat nari-nari pada masa itu hanya diberikan kepada raja yang baru aja menang perang. Ya, hanya diberikan kepada raja yang baru selesai perang dan menang. Jadi seluruh rakyat, para hamba, para perempuan itu nari-nari, melompat-lompat menyambut. Nah, ketika Daud melompat, menari, bersorak-sorai, sebenarnya ini adalah hal yang gak usah Daud lakukan, tuh gak usah, karena dialah raja itu. Karena saat itu dia adalah raja. Tetapi di sini kita melihat teladan kerendahan hati dari Raja Daud. Dia melakukan tugas seorang budak untuk menyambut Tuhan datang. Saudara, yang pertama kita belajar
orang yang penikmat Tuhan yang sejati, orang yang bisa menikmati berkat damai sejahtera, kekuatan Tuhan, hanya orang yang rendah hati. Ya, selama kita nggak bisa rendah hati, saya mau katakan kita nggak bisa jadi penikmat Tuhan. Syarat utama untuk menikmati berkat damai sejahtera, penghiburan, mujizat, kalau kita bisa rendah hati. Karena itu pada sore hari ini, biarlah jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ambil sikap sebagai hamba di hadapan Tuhan. Ambil sikap sebagai budak yang betul-betul mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, kalau sikap seorang hamba, saya nggak bisa lihat dari luar. Saudara juga nggak bisa lihat saya ini hamba Tuhan. Apakah saya hamba? Sebetulnya nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi saya rindu kita semua, saudara dan saya, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita beribadah sama Tuhan, miliki kerendahan hati untuk menyambut Tuhan. Saudara, sebentar lagi ini udah Desember ya, udah Natal, udah kelahiran Yesus. Yuk kita sambut Natal ini juga dengan kerendahan hati. Awali Desember ceria, bukan Desember ceria ya, Desember yang penuh dengan hujan ya. Ayo rendah hati sama Tuhan. Ayo kita posisikan kita ini hamba. Nah, Daud itu ketika dia menyambut bait suci, dia menari melompat. Karena apa? Dia begitu kagum kepada Tuhan. Dia begitu mengidolakan Tuhan. Dan saya percaya Daud ini begitu menikmati berkat-berkat Tuhan. Orang yang menikmati berkat Tuhan itu terpancar ya. Dia begitu gembira dalam hidupnya. Dia bahagia, dia tenang. Dia mengalami kekuatan. Karena apa? Dia menikmati Tuhan sebagai sumber semua berkat itu dalam hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini mari kita jadi penikmat Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati. Ya, sebelum kita bisa menikmati janji Tuhan, berkat Tuhan, terlebih dahulu kita harus kagum sama Tuhan. Harus suka sama Tuhan dulu, harus terpesona sama Tuhan. Gak bisa kita menikmati Tuhan kalau sebelumnya kita belum terpesona sama Tuhan. Caranya gimana? Yaitu dekat sama Tuhan, harus kenal siapa Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau mau kenalan sama Tuhan, gak bisa pakai cara lain Bapak Ibu, selain kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita mengenal pribadi Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kalau jemaat yang ada di tempat ini bisa menikmati Tuhan, secara otomatis kita menikmati damai, menikmati kekuatan, menikmati ketenangan, penghiburan, mujizat, pertolongan itu menjadi bagian kita. Karena yang kita nikmati adalah Tuhan. Kemudian kita lanjut, saya akan memberikan contoh. Yang kedua, orang yang tidak bisa menikmati Tuhan dalam hidupnya. Di sini saya akan memberikan gak jauh-jauh dari Daud, yaitu istrinya yang bernama Mikal. Ya, saudara pasti sering dengar nama Mikal. Ketika Daud menari-nari, melompat-lompat, Mikal ini gak suka ya. Mikal ini gak senang melihat Daud menari melompat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti saudara baca aja ya ayatnya tentang Mikal ini. Ketika dia melihat Daud ya, Daud itu bukan orang lain saudara, itu suaminya sendiri ya, itu bojone dewe ya. Harusnya nggak sukanya ya, tapi kalau udah bojo, udah suami tuh mau nggak mau suka lah ya. Yang suami suka harusnya istri dukung, istri suka. Tetapi Mikal ini nggak bisa, dia nggak bisa. Firman Tuhan bilang Mikal ini ketika dia melihat Daud, dia meremehkan dan dia nggak suka, dia nggak setuju dengan cara-cara Daud. Ya, saya mau katakan Mikal tidak seperti Daud. Kalau Daud tadi bisa menikmati Tuhan, tetapi Mikal ini tidak bisa menikmati Tuhan. Kenapa dia nggak bisa menikmati Tuhan? Jangan-jangan kita juga ada yang kayak Mikal nih dalam hidup kita. Jangan-jangan jemaat Tuhan masih kayak Mikal, nggak bisa menikmati Tuhan. Nah, kita belajar ya sekilas tentang Mikal. Kita kenalan dulu deh sama Mikal. Mikal adalah istrinya Daud, ya. Jadi Daud itu istrinya lebih dari satu ya Bapak Ibu, nggak usah ditiru itu ya. Itu kan zaman dulu ya. Daud ini istrinya lebih dari satu. Salah satunya tuh Mikal. Mikal ini istrinya yang pertama lah. Yang pertama. Kemudian Mikal juga selain istri Daud, dia adalah anak dari Raja Saul. Ya, ingat ya. Jadi Daud ini kan punya
orang yang memusuhi dia Saul ya. Saul raja pertama. Kemudian akhirnya singkat cerita Daud dapat istri anaknya Saul. Ya, nggak bingung ya Bapak Ibu. Jadi Mikal ini adalah anak Raja Saul. Nah, kenapa bisa kok ujuk-ujuk bisa jadi istrinya Daud ya? Nah, ternyata Mikal ini digunakan atau dijadikan pion ya, dijadikan alat gitu ya, jadiin pion dalam hal politik gitu ya. Dari dua belah pihak, dari yang sama-sama menguntungkan gitu. Dari pihak Saul menguntungkan, dari pihak Daud menguntungkan. Jadilah akhirnya dibuat Daud ini menikah sama Mikal. Ya, jadi dia itu kalau istilahnya tuh aliansi politik, ya, dia dijadiin alat aja. Nah, tujuannya yang pertama, dia akan ketika Daud mau setuju menikah sama Mikal, karena Daud ini berharap, ya, Daud berharap lewat Mikal dia bisa menyatukan suku-suku di Israel. Jadi dia berharap, wah kalau saya nikah sama anaknya Saul, saya bisa nih menyatukan suku-suku ya, memperkuat kekuatan lah gitu ya. Wah, jadi dia oke lah ya, sip, fix gitu, mau saya sama Mikal. Kemudian tidak hanya itu, dari pihak ayahnya sendiri, Raja Saul juga punya rencana. Ketika dia menikahkan Daud dengan Mikal, dia punya rencana, dia mau minta mahar. Tahu mahar ya? Apa ya? Ya mahar lah. Mahar itu dia mintanya gini, oke Daud kamu nikah sama anak saya minta mahar 100 kulit katan. Ya, 100 kulit katan. Jadi Daud ini kalau mau mendapatkan mahar 100 kulit katan, otomatis dia harus membunuh 100 orang. Ya, 100 orang dibunuh, kulit katanya diambil, serahin ke Saul. Itu syarat pernikahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara tidak langsung Saul ini pengen gini ya. Dia punya rencana, kalau saya suruh Daud ambil 100 kulit katan, otomatis Daud ini harus perang dulu, harus melawan orang Filistin ya. Dan saudara tahu Saul ini punya rencana, mudah-mudahan ini Daud cepat mati ya. Nggak mungkin lah satu orang ngelawan 100, nggak mungkin. Jadi Saul ini saking dia bencinya sama Daud, dia punya rencana segitunya ya, segitu apa ya detailnya supaya nanti Daud lekas mati, nggak ada lagi saingan dia di muka bumi. Nah, gitu ceritanya. Nah, apakah Daud mati? Enggak, Daud enggak mati, luar biasa ya. Apakah Daud gagal mendapatkan 100 kulit katan dari 100 orang? Tidak gagal, saudara. Bahkan firman Tuhan bilang, tidak hanya 100, Daud bisa beri 200 kulit katan buat Saul. Luar biasa, saudara. Yang diminta 100, yang dia kasih sama Saul 200, dia jadi ngalahin bunuh 200 orang. Dari sini kita belajar yang pertama, Daud ini orang yang dekat sama Tuhan, selalu diberikan kemenangan oleh Tuhan. Meskipun banyak orang merancangkan kejahatan, tetapi kalau orang ini sudah dekat sama Tuhan, sudah berkenan di hati Tuhan, itu pasti dibela Tuhan. Gimana pun caranya, Tuhan akan tunjukkan kemenangan. Nah, Daud ini ketika maharnya harus 100 kulit katan, dia bisa kasih 200 kulit katan. Demikian juga dengan kita ya saudara. Nggak usah takut sama orang yang berniat jahat, sama usaha kita, saingan bisnis kita, sama orang yang iri sama kita, sama orang yang dengki. Nggak usah takut ya. Ketika kita berkenan sama Tuhan, Tuhan sanggup membela kehidupan kita. Nah, Raja Daud ini singkat cerita selesai ya, maharnya dia bisa beri yang terbaik 200 kulit katan. Nah, akhirnya dia menikah sama Mikal. Nah, sekarang kita lanjut belajar dari wanita perempuan yang bernama Mikal ini. Apakah dia bisa mendapatkan kasih sayang dari Daud? Kita akan cek ya. Ketika dia menikah itu saya percaya, dan firman Tuhan juga mencatat ya. Di dalam 1 Samuel 18, kita buka ya. 1 Samuel 18 ayat 20. Demikian firman Tuhan, 1 Samuel 18 ayat 20. Tetapi Mikal anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Nah,
Ini Mikal ya, kita kenalan dulu sama Mikal yang tadi ya, belum kenal ya dari tadi saya ngomong. Nah Mikal ini dicatat di firman Tuhan, dia sangat jatuh cinta kepada Daud. Ya, dia sangat jatuh cinta kepada Daud. Sebuah catatan kaki dari apa nih ya, Jewish Study Bible menuliskan bahwa ini adalah satu-satunya ayat di Alkitab yang menuliskan tentang cinta mati seorang wanita kepada pria. Ya, inilah satu-satunya ayat cinta mati kepada pria dan tidak berbalas cintanya. Ini satu-satunya. Jadi yang cewek-cewek di garis ya ayat ini ya. Kalau kalian cintanya bertepuk sebelah tangan, ada temennya Mikal ya, nggak usah kecewa. Ini adalah satu-satunya ayat yang menceritakan seorang wanita yang begitu cinta tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Beda ya kalau kalian lagi maaf ya, saya biasanya di Kamuda. Beda kalau Bapak Ibu baca di Kidung Agung itu ada cintaan itu berbalas ya. Soleman, Solamit itu berbalas cintanya. Yang lain lagi Ribka, Ishak itu berbalas cintanya. Dayung bersambut gitu. Tetapi malangnya Mikal ini hanya dia di dalam Alkitab yang menceritakan dia itu mencintai seseorang tetapi cintanya tidak berbalas. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Saya nggak usah tanya lah ya sama Bapak Ibu yang pernah mengalami ini, tetapi dari cerita-cerita yang saya dengar, dari sinetron, dari film, dari apalah ya, itu tuh perasaan yang paling menyakitkan ketika orang mencintai tetapi tidak dibalas mencintai, itu paling menyakitkan pasti. Jadi di sini kita menemukan gambaran betapa Mikal ini adalah gambaran anak Tuhan, gereja Tuhan yang sakit hatinya ya. Gambaran anak Tuhan yang hidup dalam kepahitan, dalam sakit hati. Ketika dia mencintai, dia berikan hidupnya untuk Daud, tetapi tidak ada balasan tanggapan dari Daud. Karena Daud menikahi dia karena untuk urusan politik aja ya. Tidak ada yang namanya dia berkorban ya. Mikal ini pernah juga berkorban ya, dia berbohong supaya menyelamatkan Daud. Tetapi firman Tuhan sama sekali tidak menceritakan bahwa Daud balas mencintai Mikal, tidak ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, Mikal adalah lambang gereja Tuhan yang pasti terluka, pasti sakit hati. Ya, udah berikan segalanya, sepertinya udah lakukan yang terbaik, yang tulus, tetapi tidak mendapat balasan. Dan dia hidup dalam perasaan seperti itu. Kemudian lanjut, ada apa dengan Mikal ini? Dia pernah menyelamatkan Daud juga, dan yang seperti saya ceritakan tadi bahwa dia juga dimanfaatin oleh ayahnya, oleh Daud ya. Dia pasti hidup dalam kekecewaan. Dia pasti sadar, saya nih kok dimanfaatin ya sama ayah saya, sama Daud. Ya, ini kenapa? Apa? Saya ini siapa? Saya nggak ada harganya. Nah, terkadang kita seperti ini Bapak Ibu. Ada beberapa peristiwa dalam hidup kita yang merasa kita tidak berharga. Banyak anak Tuhan yang mengalami ini ya, dan kita kalah di situasi seperti ini. Ya, banyak anak Tuhan, udah saya ini nggak berharga, saya ini ternyata nggak penting, saya ini hanya dimanfaatin aja. Ya udahlah, saya nggak usah setia sama Tuhan, saya nggak usah melayani Tuhan, lebih baik saya meninggalkan Tuhan. Ini adalah Mikal adalah lambang anak Tuhan yang hidup dalam kekecewaan, yang hidup dalam kepahitan, yang mengalami penolakan. Dan ketika dia mengalami banyak hal yang menyakitkan dalam hidupnya, itu membuat dia menjadi wanita yang tidak bisa menikmati Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ketika dia melihat Daud menari-nari, dia melihat suaminya kok bahagia, kok gembira ya. Kenapa nih Daud nih lompat-lompat ya bersama para budak. Mikal ini belum siap melihat kebahagiaan Daud. Saudara, saya akan mengupas di bagian ini. Banyak anak Tuhan yang belum siap melihat berkat orang lain ya. Kita melihat ada Daud di sekitar kita, sesama anak Tuhan. Kok dia bahagia ya? Kenapa si A itu selalu setia melayani Tuhan? Kenapa si B itu semangat melayani Tuhan? Kenapa dia gila-gilaan dengan Tuhan? Kenapa? Saya nggak suka ya. Banyak anak Tuhan seperti ini. Kita harus jujur sama diri kita. Terkadang kita nggak siap melihat
kebahagiaan orang lain. Bahkan kita lihat berkat-berkat orang lain, kita tuh pusing gitu ya saudara. Mungkin Bapak Ibu sakit hati lihat, wah tetangga saya ini bukan anak Tuhan, dia tidak setia sama Tuhan. Kenapa dia diberkati, saya tidak? Ya, kenapa si A itu dimudahkan hidupnya, saya dipersulit sama Tuhan. Nah, Mikal ini seperti ini, ketika dia melihat sukacita, kegembiraan dari Daud, dia tidak suka dan dia mulai mencemooh Daud. Ya, Bapak Ibu bisa baca ayat-ayatnya itu, dia mulai mengatakan, ini kok kamu mempermalukan ya, betapa seorang raja Israel bikin malu. Ya, kalau bahasa Yunaninya ngisin-ngisini ya, kamu tuh loh bikin malu ngisin-ngisini aja, begitu. Nah, ini dari perkataannya aja dia udah menunjukkan betapa dia nggak suka dengan kebahagiaan dari Raja Daud. Dia nggak suka melihat Daud menikmati Tuhan. Karena apa? Karena dia belum pernah menikmati Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini firman Tuhan datang dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai kita gagal menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan, hanya karena kita belum siap ya menerima kebahagiaan orang lain. Ya, ada kalimat berkata, banyak orang itu gak suka melihat orang bahagia. Suka, tapi kalau melihat orang gak bahagia kita suka ya. Gitu ya. Kenapa? Ya karena kita belum menikmati Tuhan. Anak Tuhan yang menikmati hadirat Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, dia akan selalu bersyukur ketika melihat orang lain diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau lihat orang diberkati, senang? Amin? Amin, puji Tuhan ya. Harus bilang, selamat kamu diberkati, saya tunggu gilirannya nanti. Gak usah kita merasa gak suka. Kayak Mikal ini, firman Tuhan berkata di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, 2 Samuel pasal 6 ayat 23. Ayat 23, demikian firman Tuhan. Saya baca dari ayat 20, ya udah ayat 23 aja ya. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Ayat 20 berkata, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Nah, ini perkataan Mikal. Mikal itu bilang, waktu lihat Daud bersukacita, waktu lihat Daud menikmati Tuhan, dia bilang betapa raja orang Israel menelanjangi dirinya. Ya, kamu itu bikin malu Daud ya. Ini adalah umpatan ya, ini adalah cemoohan, ini adalah hinaan untuk seorang pemimpin sebenarnya. Daud itu sudah raja saudara, tapi Mikal bilang, aduh kamu gak malu. Sehingga ayat 23 dengan jelas firman Tuhan mengatakan, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Ini ayat yang serem menurut saya saudara. Di sini saya akan menyampaikan orang yang tidak menikmati Tuhan dalam hidupnya, dia juga akan kehilangan berkat-berkat Tuhan. Dia akan kehilangan janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Daud ini kan seperti saya katakan punya istri lebih dari satu. Ya, dari semua istri Daud hanya Mikal yang firman Tuhan menuliskan bahwa dia tidak mendapat anak sampai hari matinya. Ini menunjukkan bahwa kita mau belajar bahwa ketika kita hidup dalam kepahitan, dalam kekecewaan, dalam sakit hati, dalam penolakan, dan kita tidak lagi menikmati Tuhan, kita pun akan kehilangan berkat-berkat Tuhan, kehilangan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, di sini dikatakan Mikal bukan hanya kehilangan Daud ya. Saat itu waktu Mikal ngomong, Daud itu lebih marah. Kalau Bapak Ibu baca ayat 21,
Daud bilang gini, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Jadi ketika Mikal mengatakan itu, Daud mengatakan sesuatu yang lebih tegas lagi. Ya, dari situ banyak para ahli mencatat bahwa sejak saat itu Daud tidak mau lagi mengasihi Mikal. Selesai, ya, dia nggak mau lagi menghampiri Mikal, dia nggak mau lagi memberi kasih sayang. Karena itu akhirnya Mikal tidak mendapat keturunan seperti istri-istri Daud yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar di sini. Mikal ini adalah gambaran dari anak Tuhan yang hidup dalam kepahitan. Ya, kemudian dari perkataannya selalu keluar perkataan yang pahit, ya. Mulai dari dia ngatain Daud. Daud itu konteksnya adalah pemimpin saat itu. Daud adalah raja. Tetapi Mikal ini dia berani, ya, dia berani mencemooh kepemimpinan Daud sebagai raja. Kemudian Mikal ini adalah lambang dari anak Tuhan yang tidak mau berubah. Dia mungkin dulu pernah hidup pada zaman pemerintahan Saul ayahnya. Dia merasa bahwa Saul nggak pernah kayak gini. Raja Saul nggak mungkin menelanjangi diri. Raja Saul tidak mungkin menari-nari. Raja Saul tidak mungkin bersorak-sorai. Ini pekerjaannya budak. Kenapa kamu Daud, kamu nari-nari? Kenapa kamu bersorak-sorai? Kamu nggak pantas, kamu nggak layak. Jadi dengan perkataannya, Mikal ini berani untuk meremehkan seorang pemimpin. Saudara, jangan sampai keberanian kita meremehkan pemimpin kita membuat kita kehilangan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kita harus hati-hati di sini juga, ya. Banyak dari anak Tuhan yang begitu angkuh, begitu berani menolak kepemimpinan di dalam rumah tangga, suami misalnya, di dalam pekerjaan, siapa bos kita berani gitu loh ngelawan. Di gereja kita berani menolak mencemooh pemimpin, gembala, hamba Tuhan. Dengan berani kita ngomong, ya, saya terlalu yakin, ya, perkataan itu berasal dari hati. Banyak orang bilang saya ngomongnya pedas, tapi hati saya lembut. Saya nggak percaya. Yang saya yakini perkataan itu berasal dari hati. Ya, ketika Mikal memperkatakan sesuatu yang berani tentang pemimpin, di situ Tuhan marah. Tuhan membuat Mikal tidak punya keturunan. Saudara, lewat peristiwa Mikal ini kita mau belajar, ya, bahwa orang yang tidak bisa menikmati Tuhan, yang keluar dari hidupnya adalah kepahitan. Perkataannya penuh dengan kekecewaan, ya. Dia begitu angkuh, dia menolak, dia meremehkan Daud sebagai pemimpin, dan dia kehilangan berkat. Dia kehilangan cinta Daud, dia kehilangan janji-janji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara mau pilih yang gimana? Mau kayak Raja Daud yang penuh dengan kerendahan hati, atau masih mau hidup seperti Mikal di dalam keangkuhan, ya, menolak kepemimpinan, sukanya protes, sukanya kritik, ya, nggak mau diatur, nggak mau berubah. Dulu kami nggak kayak gini, dulu beda, ya. Mikal itu seperti itu. Dia dulu Raja Daud tidak seperti ini loh. Kenapa kamu seperti ini, bikin malu? Tetapi saudara, pada sore hari ini kita belajar dari Mikal. Kalau kita masih tidak bisa memiliki kerendahan hati untuk dipimpin oleh pemimpin kita, jangan-jangan kita pun akan kehilangan janji Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari pada saat sore hari ini, mulailah menjadi jemaat yang mau berubah, ya. Siapapun pemimpin kita, baik itu di rumah, baik itu di pekerjaan, baik itu di pemerintahan, baik itu di pelayanan, siapapunlah pemimpin kita, ayo kita belajar menghargai dan menghormati, baik lewat perkataan kita, ya, lewat hati kita. Saya percaya orang yang menikmati Tuhan, dia akan hidup dengan kerendahan hati. Orang yang sanggup menikmati Tuhan, dia siap melihat berkat orang lain. Enggak masalah, si A, si B diberkati, enggak masalah, santai, ya. Dia diberkati, saya juga diberkati, puji Tuhan. Enggak ada iri, enggak ada dengki. Saya mau tutup dengan sebuah cerita yang lucu menurut saya, saudara, ya. Cerita ini ada hubungannya dengan anak saya, tapi ya daripada saya nyeritain orang, ya, nyeritain anak sendiri nggak apa-apa kan. Nah, suatu saat, ini contoh aja ya, anak saya ini kan nggak bisa naik motor, ya.
nggak bisa nyetir motor karena dia itu pengen belajar motor tapi dilarang sama ayahnya. Ayahnya ini gini, udahlah, saya bilang, udah anakmu itu kasihan loh, jadi beban nanti orang mau kemana nggak ngajak dia, berat kan? Siapa yang mau bonceng? Kalau mau jalan kaki ya kejauhan yang ada acara. Terus ayahnya bilang gini, bapaknya bilang gini, udah biarin kamu tuh loh, anak cuma satu ya, dibiarin naik motor nanti ditabrak loh. Saya jadi takut ya. Oh iya ya, ditabrak ya. Saya jadi ingat peristiwa itu Vanessa Angel. Ya udahlah ya, terserahlah ya, sepeda aja. Gitu. Jadi sampai sekarang nggak bisa naik motor. Nah, jadi akhirnya kemana-mana saya bonceng ya, ke Indomaret saya bonceng, ke Alfamart, ke pasar, ke makan ya. Suatu saat saya bonceng dia muter-muter gitu, terus mampir ke Indomaret, saudara. Saudara tahu badan saya ini udah berapa puluh kilo, badan dia berapa puluh kilo, ditambah jadi 100 kilo lebih lah kita berdua itu. Untuk belok dari jalan raya ke Indomaret pun butuh tenaga buat saya gitu ya. Orang yang tidak lincah naik motor. Jadi untuk belok itu butuh effort, butuh gitu ya. Jadi ketika saya belok itu saya mau mengerahkan seluruh tenaga saya untuk sampai di depan Indomaret. Saudara tahu ketika saya udah belok ya, jagraknya udah turun, mau turun nih ke Indomaret. Tiba-tiba anak saya mukul saya, enggak jadi, ayo lanjut katanya. Enggak jadi, ketakutan dia ya. Kenapa? Saya bilang enggak, udah sampai, enggak takut, lanjut, nanti saya cerita di jalan. Jadinya saya kan ketakutan, jangan-jangan ada yang nguntit gitu ya, jangan-jangan ada perampok atau apa maling. Ya udah saya gas lagi, motornya naik ke jalan lagi. Ternyata saudara dia cerita di jalan, tadi di depan Indomaret dia lihat ada cowok lagi pacaran sama cewek, ya. Itu dia nggak sanggup lihat itu, loh itu masalahnya apa? Saya bilang, iya itu teman saya katanya. Saya mau marah ya, tapi ini mau di motor gitu ya. Itu pacar kamu? Bukan. Itu siapa? Ya bukan, gebetan. Belum katanya gitu. Jadi saya sepanjang jalan dari Indomaret itu ke Indomaret selanjutnya saya khotbahin dia. Ya, saya bilang, emang kalau dia pacaran beras kita habis, ya. Emang kalau kamu lihat cowok itu bahagia dengan pacarnya, kita jadi sakit gitu, jadi kena Covid, ya. Emang kalau ada orang bahagia dengan pacarnya, kita akan menderita gitu? Enggak katanya. Ya udah, harusnya lihat aja. Jadi kalau ada orang bahagia dengan pacarnya, hei kalian yang jomblo-jomblo, dilihatin ya. Kalau perlu pakai teropong. Jangan iri melihat orang bahagia. Maksud saya gitu. Jadi kesimpulan saya, anak saya pun kadang belum siap melihat orang berpacaran karena belum ya, mungkin dia belum merasakan. Mungkin ini adalah gambaran hidup kita semua. Kadang kita nggak siap lihat orang bahagia. Lebih baik kita menghindar daripada kita terlalu sakit gitu. Itu belum tanda-tanda orang yang menikmati Tuhan. Mulai sekarang kalau kalian yang jomblo-jomblo lihat orang nikah, fotoin ya. Foto di print, tempel di kamar. Jadikan itu motivasi buat kalian. Amin. Ya, lihat orang diberkati. Dilihat terus ya. Di Facebook lihat orang jalan-jalan kemana, ke pantai, makan, lihatin kalau perlu di like, tombol like gitu ya. Kita harus siap melihat kebahagiaan orang lain. Para penikmat Tuhan yang sejati, dia akan terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Penikmat Tuhan sejati tidak hidup dalam penolakan, kepahitan, kekecewaan. Karena apa? Kita terlalu terpesona sama Tuhan saja ya. Hanya Tuhan satu-satunya sumber kesukaan kita yang kita nikmati. Yang lain-lain itu ya nggak penting lah buat kita. Ketika Tuhan jadi yang paling enak, paling nikmat untuk kita nikmati, kita terus bahagia, terus sukacita. Bahkan kita pun siap menerima kebahagiaan orang lain. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Dan
Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat memahami setiap firman-Mu. Bahkan kami boleh Tuhan menghayati setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Engkau pakai mereka lebih daripada yang sudah-sudah. Urapan kuasa-Mu selalu mengurapi pelayanan mereka, sehingga mereka selalu menjadi berkat-Mu di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan seberapa kami yang hadir beribadah kepadamu, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Berkati usaha pencarian umat-Mu dengan berkat-berkat yang membuat selalu umat-Mu bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hentar sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami, di mana kami ada Tuhan ada menyertai dan melindungi kami. Terima kasih. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.